Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang tadi kita dengar perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Mungkin bagi kita orang Indonesia jarang sekali melihat tanaman pohon anggur. Ini berbeda dengan di Israel. Karena di Israel banyak sekali kebun anggur itu. Sehingga petani-petani anggur atau rakyat Israel pada umumnya tidak asing tentang tanaman anggur dan bagaimana merawat pohon anggur itu. Nah, apa yang tadi kita dengar sangat jelas. Salah satunya adalah ketika Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak." Dari sini, mungkin saja akan timbul pertanyaan di dalam diri kita, kok berbeda dengan tanaman-tanaman yang lain? Yang jelas bahwa kalau pohon anggur, yang terpenting adalah buahnya, bukan daunnya. Ini berbeda dengan tanaman yang kalau kita melihat yang terpenting indahnya pohon itu, berarti daun-daun itu sangat berguna. Tetapi berbeda dengan pohon anggur, semakin lebat daunnya belum tentu berbuah. Nah, maka dari itu kalau kita mendengar setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, ingat tujuannya adalah buah. Kalau memang tidak berbuah, ya dipotong. Mau apa? Seandainya ranting itu berbuah, pasti akan dibersihkannya supaya lebih banyak lagi buahnya. Nah, ini sekitar pohon anggur. Kemudian dari perumpamaan pohon anggur ini ditujukan kepada kita semua sebenarnya. Yakni, pohon anggur tidak lain adalah Yesus sendiri. Sedangkan kita tidak lain adalah ranting-ranting itu sendiri yang harus menghasilkan buah. Nah, kalau kita ditanya apakah kita sebagai orang-orang Kristiani, pengikut Kristus, sungguh selalu berbuah, mungkin kita juga akan bingung menjawabnya. Saya ini sudah menghasilkan buah atau belum? Lalu bagaimana perumpamaan itu diterapkan dalam kenyataan hidup kita? Kapan kita menjadi satu dengan Kristus? Tidak lain ketika kita dibaptis. Ketika kita dibaptis, kita sudah hidup di dalam Kristus. Karena kita disatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, lalu apa yang harus kita hasilkan? Saudara saya terkasih, bicara soal hasil, pertama-tama kita harus bicara soal kesatuan itu sendiri. Apakah kita memang selalu bersatu dengan Tuhan Yesus atau tidak? Atau kita hanya bersatu kadang-kadang saja? Dan kesatuan itu harus bagaimana? Tadi dengan jelas dikatakan bahwa kita diharapkan tinggal di dalam pokok anggur. Kata tinggal bisa berarti tinggal yang pasif. Tapi di dalam terjemahan bahasa Inggris, itu diterjemahkan bukan stay, bukan live, tetapi abide. Mengapa? Karena abide itu selain tinggal dalam arti tetap, tetapi juga taat. Mengapa tidak dipakai kata obey? Tidak, karena ada dua hal itu yang harus kita renungkan bersama. Tinggal dan aktif. Aktif apa? Menghasilkan sesuatu. Aktif yang bagaimana? Untuk menghasilkan sesuatu itu kita harus taat kepada Kristus.
Disitulah kuncinya. Maka kalau kita bertanya terhadap kita masing-masing sebagai orang beriman, kita memang Katolik. Kemana-mana ya Katolik. Tapi sejauh mana kita taat dan menghasilkan buah? Ini yang menjadi tantangan. Karena Yesus sendiri dalam perumpamaan itu sangat jelas. Kalau kita tidak tetap di dalam kesatuan dengan Tuhan Yesus atau pokok anggur yang sejati itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kalau kita hanya menjadi orang Katolik yang statistik, nggak ada gunanya. Kalau tidak menghasilkan buah. Kita ditantang untuk menghasilkan buah itu. Lalu, buah yang bagaimana yang diharapkan oleh Tuhan Yesus? Saudara-saudari yang terkasih, kalau pokok ini tidak lain pokok anggur yang benar, yang diharapkan adalah buah anggur yang benar. Bukan buah yang lain. Kalau kita bersatu dengan Kristus, tidak lain kita harus menghasilkan buah-buah yang dikehendaki oleh Kristus. Tidak mungkin tidak. Tetapi kalau justru yang kita lihat kemudian buah yang kita hasilkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan oleh Kristus, kita bertanya-tanya sebenarnya ini buah dari mana? Kalau kita yang mengerjakan sebenarnya ada apa dengan kita? Tadi kita mendengar bahwa ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Apa maksudnya? Kita menyadari, kita manusia seringkali lemah, seringkali kuat. Ketika kita kuat, tidak terjadi apa-apa di dalam diri kita, fine-fine saja. Tetapi ketika kita lemah, kita akan jatuh ke dalam dosa. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, apa yang kita perbuat karena kedosaan kita, maka tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Disinilah perlu dipotong. Nah, kalau kita membaca, mendengar soal perumpamaan, bukan setiap detail itu kemudian punya arti di dalam diri kita. Kalau dikatakan dipotong, maka kita harus dibunuh. Bukan. Yang dimaksudkan tidak lain adalah supaya kita bertobat. Dan pertobatan itu menunjukkan supaya kita tetap bersatu dengan pokok anggur. Bersatu di dalam Tuhan. Nah, bertobat apa? Bertobat sekarang mengerjakan apa yang diinginkan Tuhan Yesus. Baru kita akan menghasilkan sesuatu seperti yang dikehendakinya. Maka dari itu, saudara terkasih, sadar akan kenyataan bahwa kita benar-benar orang yang lemah. Maka yang kita andalkan adalah bukan kekuatan kita, apalagi keinginan-keinginan kita. Tetapi justru yang kita andalkan tidak lain adalah kekuatan ilahi. Itulah perlunya kita berdoa. Itulah perlunya kita memohon kepada Allah. Kuat kuasanya, supaya kita benar-benar menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, mengatasi akan kelemahan kita ini, kalau kita tetap bersatu dengan Tuhan Yesus, dan mau dipotong dalam arti kita mau bertobat, kita memperoleh pengampunan, tadi dalam akhir perikop dikatakan dengan jelas. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudara terkasih, dikatakan dengan jelas
Kalau kita tetap tinggal di dalam Yesus, dalam pengertian abide tadi, tinggal tidak hanya diam, tidak pasif, tetapi melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam ketaatan akan perintah-perintah Yesus. Seandainya kita sadar akan kelemahan kita, mungkin kita merasa tidak mampu, mungkin kita merasa akan jatuh, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apa yang penting di sini? Percaya. Kalau orang tidak percaya, untuk apa meminta? Sama kalau kita berdoa. Yang terpenting apa berdoa itu? Bukan apa yang kita minta sebenarnya, tetapi apa yang dikehendaki Allah. Maka kita harus mencari dulu kehendak Allah. Sehingga segala sesuatu yang kita minta yang sesuai dengan kehendak Allah, pasti Allah mengabulkan. Tapi nyatanya dalam kehidupan kita seringkali berdoa berbeda dengan apa yang dikehendaki Allah. Maka seringkali kita merasa kecewa. Atau doa tidak dikabulkan. Kita merasa apa? Kita merasa kecewa, lalu mungkin tidak akan berdoa lagi. Nah, lalu kalau saya katakan bahwa pertama-tama orang berdoa itu mencari kehendak Allah, maka ini menjadi kunci doa itu dikabulkan atau tidak. Nah, supaya doa itu sungguh-sungguh dikabulkan, dalam rangka perumpamaan tentang pokok anggur ini, jelas pokoknya bahwa kita harus bersatu dengan pokok anggur yang tidak lain adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Sehingga segala sesuatu yang mengalir dalam diri kita sebagai orang beriman, sungguh-sungguh seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Apa yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Harapan kita, dan harapan itu menjadi suatu kepastian, karena kita percaya, seperti yang dikatakan tadi, bahwa kita akan menerimanya. Kembali sekarang, karena yang diharapkan oleh Tuhan Yesus atau pokok anggur itu adalah buah anggur, artinya sesuatu yang dihasilkan sesuai dengan kehendak pokok anggur itu sendiri. Dengan ini sesuai dengan apa yang dikehendaki Kristus, maka dinyatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbuah banyak menjadi salah satu kriteria bahwa kita adalah sungguh murid Kristus. Nah, maka sekali lagi, kalau kita tidak menghasilkan buah, kita hanya menjadi orang Kristiani, orang Katolik KTP. Anda bisa menilai sendiri sekarang, apakah benar-benar saya menjadi orang Katolik ini sesuai dengan kehendak Kristus, di mana saya sudah menghasilkan sesuatu yang dikehendaki Kristus atau belum? Seandainya belum, inilah saatnya kita yang diingatkan, bahkan diperingatkan. Supaya apa? Supaya kita mau berusaha, supaya kita mau akhirnya berjuang untuk menghasilkan buah yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan buah itu tidak sedikit, tetapi berbuah banyak. Karena itulah Tuhan dimuliakan. Dan akhirnya kita sadar bahwa inilah murid-murid Kristus. Saat inilah kita menjadi sungguh murid Kristus karena kita sudah menghasilkan buah itu. Nah, saudara terkasih, mendengar hal ini semua, mungkin kita menjadi kecil dan ciut. Karena apa? Karena seringkali kita mengukur semuanya itu dari kekuatan kita masing-masing sebagai manusia. Maka saya sering kali dan selalu mengatakan bahwa persoalan di sini adalah bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi soal mau atau tidak mau. Kalau orang punya kemauan, apa yang dihadapi itu sulit. Karena kita punya kemauan, maka punya semangat untuk belajar. Untuk apa? Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu.
Tetapi kalau kita hanya bertumpu bahwa saya tidak mampu, selesai. Maka marilah saudara terkasih, dengan kekuatan ilahi yang selalu kita terima dalam Ekaristi, dalam sakramen Maha Kudus yang selalu bersatu dengan kita setiap kali merayakan Ekaristi, hendaknya kekuatan ilahi itulah yang kita manfaatkan untuk menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita yang sesuai dengan perintah Tuhan. Kita tahu perintah itu adalah saling mencintai. Mencintai Allah dan mencintai sesama. Bentuknya bisa macam-macam. Tergantung kita mau yang bagaimana. Tapi yang jelas cinta kasih itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita, bagi orang lain. Marilah saudara terkasih, kita hidup untuk saling mencintai karena itulah yang dikehendaki Tuhan dan akhirnya menghasilkan kebahagiaan untuk kita semua. Amin.